Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua untuk bebersih rumah. Semoga vlog Emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Nah sekarang itu di Cikarang, di tempat Mak Saufa lagi musim hujan. Jadi hampir tiap hari itu hujan, dan hujannya itu hujan deras gitu ya bun ya. Jadi ini Mak Saufa lagi ngejemur. Ini jas hujan juga pas ngejemput si kakak tantri kemarin itu. Jadi hujan gede banget. Jadi ini lagi emak jemur di sini ya, jas hujannya. Dan setelah selesai ngejemur baju, lanjut Mak Saufa mau bikin cemilan pisang goreng. Nah, untuk bikin pisang goreng ala Mak Saufa ini gampang banget ya. Cuma pakai pisang, terigu, dan juga tepung beras. Nah, Mak Saufa mau kasih tahu caranya. Bagaimana sih pisang cuman segini bisa jadi pisang goreng yang banyak gitu. Nah, ini dia caranya ya. Jadi Mak Saufa caranya emak iris-iris seperti ini. Jadi ya jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebel ya. Intinya diiris bulat-bulat begini. Nah, nantinya itu digoreng satu persatu gitu ya. Sebenarnya ini tuh emak terinspirasi dari pas beli pisang keju gitu. Dan ternyata pisangnya itu diiris kecil-kecil gini, terus dikasih keju dan juga coklat gitu. Jadi sebenarnya enak banget ya kalau ditambahin keju dan coklat. Tapi ini tuh emak cuman mau bikin pisang gorengnya aja gitu. Oh iya, untuk adonannya ini tuh emak tambahin gula 2 sendok sama garamnya itu sejumput aja. Jadi ini tepung terigunya kurang lebih 250 gram, tepung berasnya itu 2 sendok. Ada gula juga 2 sendok dan juga sejumput garam. Udah itu aja sih bumbunya. Jadi nanti rasanya itu agak-agak manis sedikit, nggak terlalu manis banget. Jadi antara manis tepung dan juga si pisangnya itu jadi ngeblend itu nantinya. Enak banget kok bun, bisa dicoba ya. Apalagi kalau pas hujan-hujan gitu, anak-anak pada ini ya kedinginan, digorengin ini pastinya enak banget. Nah setelah itu adonannya tinggal dikasih air aja dan diaduk sampai kekentalannya itu pas. Kalau bikin adonan untuk pisang goreng itu jangan terlalu kental, jangan terlalu encer juga. Intinya dia nanti digorengnya itu masih bisa ngegumpal gitu ya. Kira-kira seginilah ya. Nah setelah pisangnya sudah siap, adonannya juga udah siap. Lanjut ini Mak Saufa mau ini ya, tinggal ditaruh aja pisang yang udah diiris tadi ke adonannya. Terus udah itu diaduk-aduk dan siap untuk digoreng. Nah begini ya caranya ya, jadi digorengnya tuh satu persatu aja gini. Terus apinya itu sedang aja. Nah, dimasukkan satu persatu karena kalau tepungnya ini kan tadi dikasih gula ya. Jadi kalau apinya kegedean nanti mudah gosong. Nah, udah deh tinggal ditunggu sampai warnanya ini ya kuning keemasan gitu. Dan kalau lagi bikin goreng-gorengan begini tuh pasti ya bun ya, pastinya kompornya tuh jadi kotor banget karena kena tumpahannya si tepung itu adonan. Jadi kalau habis bikin gorengan itu ya nanti harus bersih-bersih dapur gitu, harus dilap-lapin kompornya, harus digosok-gosok gitu karena ada bekas tepung-tepung kayak gini ya. Kalau kelamaan nanti bisa menimbulkan kotoran yang susah dibersihkan gitu. Nah setelah selesai bikin pisang goreng, lanjut ini Mak Saufa mau ini yang lipat-lipat baju. Sebenarnya ini tuh nggak langsung dikerjakan begitu ya. Jadi Mak Saufa dikerjakan sedikit demi sedikit. Jadi setelah selesai ini temenin dedek dulu, temenin Mas Asan. Terus setelah selesai ngerjain ini, lalu ini dulu jadinya tuh kerjaan tuh nggak langsung sih beres gitu ya bun. Jadi sedikit demi sedikit. Dan ini Mak Saufa juga ngerjainnya tuh pelan-pelan ya. Kadang sambil dengerin apa gitu, terus sambil kadang nonton YouTube sambil apa gitu. Jadi nggak ini ya, nggak jenuh gitu.
Dan alhamdulillahnya kan si Dede Arkan itu masih ini ya, masih tidur terus. Ya sesekali dia nenen ya 2 jam sekali gitu. Cuman si Mas Asannya nih sekarang. Jadi dia itu dikit-dikit minta gendong, dikit-dikit minta gendong gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, maklum dia kan biasanya si Mas Asan yang diperhatiin, kok ini ada dedek lagi gitu. Mungkin dia masih beradaptasi. Oh iya, sambil beberes dapur, ini Mak Saufa mau sedikit-sedikit sharing ya. Jadi ini banyak banget DM yang bertanya, Mak caranya bagi waktu untuk ngurus bayi, terus ngurus konten, ada YouTube, ada Instagram, ada lagi TikTok, itu gimana? Terus eh antara pokoknya keluarga dan konten kreator tuh gimana cara membagi waktunya. Nah, kalau Mak Saufa ini tuh makanya ya kadang mohon maaf banget kalau untuk komen-komen itu emak kadang jawabnya itu seperlunya, bukannya karena nggak perhatian, bukan. Jadi Mak Saufa ini bener-bener dibagi waktunya gitu. Kayak mau beres rumah aja, ini tuh emak juga harus ini ya nggak bisa yang bersih banget gitu kayak orang-orang mengkilap. Sebenarnya pengen juga sih kayak eh, bersihin rumah tuh sampai bersih banget, tapi kadang ya itu ya ya sebisanya semampunya gitu. Intinya jangan sampai menumpuk aja. Kalau Mak Saufa sih seperti itu ya. Jadi kalau kayak baju nih jangan sampai numpuk, dilipat dikit-dikit. Terus kayak cucian nih ada kayaknya udah penuh, langsung dicuci, langsung dijemur. Terus kayak cucian piring juga kayak kok satu bak udah penuh nih di sink, ya udah langsung aja dicuci. Ada kotoran nih langsung aja dilap kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit aja gitu. Terus Mak Saufa juga nggak yang terlalu bersih banget, nggak yang sampai kinclong banget, enggak. Soalnya Mak Saufa juga dibilang tuh jarang banget ya namanya ngelap-ngelap. Kalau nggak yang udah santai banget, atau kalau nggak yang ada ayah atau ada si kakak yang lagi jagain si Dede gitu. Nah, sedangkan untuk konten, jadi alhamdulillahnya Mak Saufa ini juga kan ini ya sekalian jadi ngerjain kerjaan rumah sambil dikontenin gitu. Jadi ya kalau konten itu nggak usah nunggu mood kayak gimana. Jadi ya udah nyalain aja kameranya gitu. Terus ntar kalau ada yang jelek-jelek tinggal diedit gitu. Jadi mohon maaf ya apabila kalau video Mak itu kadang ada yang jelek atau ada yang kelihatan auratnya gitu. Mohon maaf banget. Karena memang benar-benar Mak Saufa ini ya memang mengerjakan sendiri ya, dari mulai kerjaan rumah, terus eh, ngurus dedek bayi, ngurus Mas Asan, pokoknya ngurus semua itu benar-benar sendiri. Terus kalau ada ayah, ada kakak sih ya pasti ya dibantuin. Cuman ini kan Mak Saufa juga sebisa mungkin karena Mak itu yakin mereka tuh udah sibuk dengan urusan masing-masing ya. Kayak si kakak ini kan udah mau ulangan, mau ujian. Mak juga nggak mau terlalu mengganggu. Terus untuk si ayah juga pastinya dia kan seorang supir ya. Dia tuh pasti udah capek banget di jalan. Jadi sebisa mungkin kayak kerjaan-kerjaan gini tuh Mak Saufa kerjakan meskipun nggak bersih-bersih banget atau nggak sampai rapi banget gitu. Nah nanti barulah mungkin kalau ini ya ada waktu gitu baru Mak deep cleaning gitu, yang bersihin yang sampai bener-bener dilap-lapin, ditatain gitu. Nah jadi Mak Saufa ini ya karena di DM Instagram tuh sering banget gitu ya pertanyaannya, buat gimana sih Mak supaya bisa ngonten terus gitu. Ya intinya kita sebagai seorang konten kreator gitu jangan dipengaruhi mood. Jadi udah bikin aja gitu loh, nggak usah takut nanti nontonnya sedikit atau banyak gitu. Yakin dari 1.000 video gitu kita itu pasti ada satu yang meledak gitu. Jadi Mak Safa itu pikirannya dari dulu seperti itu ya, bikin aja gitu. Jadi kesananya itu sambil belajar, kesananya itu eh, apanya, kualitasnya video apa, dubbing yang diperbaiki atau gimana gitu. Jadi kita sambil belajar, sambil jalan, sambil berkarya. Kalau kita terus melihat, memandang, terus enggak berkarya juga nggak bakal jalan gitu. Jadi bikin dulu, terus evaluasi apa kurangnya, terus sambil belajar, terus sambil ini aja gitu pokoknya. Jadi kita mendisiplinkan diri sendiri juga gitu untuk bikin.
Karena bener-bener ya, kalau nggak kita paksakan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kita, terus kalau kayak kita terlalu memikirkan ini itu, malah nantinya nggak jadi-jadi gitu. Mak Saufa jujur aja ya, kalau mau ngapa-ngapain itu jarang berpikir untuk eh, nanti begini, nanti begitu gitu. Intinya kita membuat sesuatu yang bermanfaat, membuat sesuatu yang bisa mengajak menuju kebaikan gitu. Nggak ada salahnya, bismillah, lakukan aja. Kalaulah ada kurang-kurang, kalaulah ada salah-salah, itu mah ya namanya kita manusia ya, sambil belajar juga, terus bismillah gitu. Ya, semoga beberapa tips tadi bisa membantu bunda-bunda semua yang kebetulan lagi bikin gitu ya, lagi jadi konten kreator apapun itu ya, mau di Instagram, mau dimanapun, kita harus rajin gitu, harus terus. Kalau kita sedikit-sedikit gitu ya, gimana ya? Kayaknya sih kalau Mbak Saufa sendiri sih ini ya ngerasanya itu kita harus apa namanya itu konsisten dalam berkarya. Kalau enggak itu ya susah gitu. Karena memang kita kan bukan basicnya seorang selebritis atau bukan basicnya seorang yang bagus atau gimana gitu. Kita kan dengan orang yang biasa gitu, tapi berusaha untuk membuat sesuatu, membuat karya gitu. Dan ibaratnya kalau nggak kita konsistenin gitu ya, bikin videonya, belajarnya, terus memperbaikinya dan lain-lain ya. Jadi mulai dari usaha, terus kita mau belajar, terus habis itu kita juga nggak boleh baper, nggak boleh moody, nggak boleh gitu ya ya. Jalanin aja gitu dan menerima aja sambil kita belajar, terus evaluasi aja seperti itu. Oh iya, satu lagi ya, kita juga harus mau ya menikmati prosesnya gitu. Jadi kalau seumpama kita ada kesulitan, ada halangan, rintangan, yaitu namanya proses, dinikmati aja. Dan kalau seumpama nih kita barengan, ada yang lebih sukses atau ada yang lebih bagus atau ada yang lebih ini, jangan dijadikan seperti patokan. Jadi ya nggak apa-apa, biarin gitu. Kita fokus dengan karya kita aja, berusaha menjadi diri sendiri dan belajar dan terus belajar. Nah, itu tadi beberapa tips, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua yang kebetulan jadi konten kreator. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih bunda-bunda yang selalu mendukung channel Mak Saufa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.